Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Masih keutamaan surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Ya. Disebutkan dalam hadis yang kelima ini, ada seseorang yang selalu membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian ketika ditanya, kenapa engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas? Maka dia menjawab, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah. Saya mencintai surah ini wahai Rasulullah. Jadi kenapa engkau sering membaca surah Al-Ikhlas? Maka jawabnya, karena saya sangat mencintai surah ini. Maka Nabi mengatakan, inna hubbaha adkhalaka al-jannah. Sesungguhnya mencintai surah ini akan menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dikatakan hasan. Ya. Sebenarnya ini adalah potongan dari hadis yang panjang. Kalau kita kembali kepada teks aslinya, maka adalah sebuah cerita yang panjang, yaitu ada seorang sahabat yang menjadi imam di sebuah masjid, tepatnya Masjid Quba, ya. Masjid Quba, sekitar 3 kilo sampai 5 kilo dari sekitar 3 kilo lah dari Masjid Nabawi. Ada Masjid Quba, ya. Masjid Quba dia adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang menjadi imam di masjid tersebut. Dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Ya, tentunya membacanya, ketahuannya kan di sholat-sholat yang jahriyah, sholat yang dibaca keras seperti maghrib, isya, subuh. Setelah membaca surah Al-Fatihah, maka dia selalu membaca surah Al-Ikhlas, ya. Tapi dikatakan setelah surah Al-Ikhlas kemudian dia membaca surah yang lain. Nanti rakaat kedua surah Al-Ikhlas lagi, kemudian ditambahi surah yang lain. Selalu ada surah Al-Ikhlasnya, ya. Surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Maka akhirnya para sahabat yang menjadi imam, para sahabat yang menjadi makmum itu merasa aneh dan merasa nggak nyaman, atau merasa ada keganjalan, atau mereka merasa gimana sih imam ini kok baca surah Al-Ikhlas terus gitu. Maka hal itu akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW. Ya Nabi, imam kami itu selalu membaca surah Al-Ikhlas tiap sholat, di setiap rokaatnya. Akhirnya gitu, dipanggillah imam tersebut. Dipanggil imam tersebut, kemudian ditanya, cross check, tabayun, wahai sahabatku, kau jadi imam, kenapa selalu membaca surah Al-Ikhlas? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah. Ya karena ya Nabi, saya tuh sangat cinta, sangat kagum, sangat senang kalau membaca surah Al-Ikhlas ini, sehingga tidak pernah saya tinggalkan surah Al-Ikhlas ini dalam sholat saya itu. Gitu. Akhirnya Nabi mengatakan, Nabi bersabda, inna hubbaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya mencintai surah ini menyebabkan kamu nanti akan masuk surga. Hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin dimasukkan dalam fadilah surah Ikhlas. Tapi dengan membaca hadis ini dapat banyak pelajaran. Di antaranya adalah kita membaca surah Ikhlas tiap sholat itu boleh,
Itu aja itu tuh boleh. Walaupun Nabi nggak seperti itu. Nabi itu ganti-ganti. Kecuali hari Jumat subuh itu biasa al-insan dan as-sajdah dan al-insan. Kemudian sholat Jumat sering sabihis sama hal ataka. Tapi pada sholat-sholat lain beliau itu adalah ganti-ganti. Tapi misalkan nggak ganti pun tidak apa-apa. Ya. Apalagi surah Ikhlas ini adalah surah yang pendek. Tapi bukan karena pendeknya sebenarnya. Orang ini kan bukan karena pendeknya, karena dia setelah membaca Al-Ikhlas kemudian baca surah yang lain. Kalau kita ini kan kadang-kadang kan cari pendeknya. Nah, cari pendeknya Al-Ikhlas pendek. Nah, terus nanti yang lebih pendek lagi yaitu Al-Kautsar 3 ayat doang, cari pendeknya. Sebenarnya berlama-lama di hadapan Allah itu bagus. Ya tentunya kalau jadi imam ya harus memperhatikan di belakangnya ya, di belakangnya. Kalau belakangnya kira-kira mampu ya baik, kalau belakangnya orang awam, masyarakat umum, ada yang sudah tua, ada yang dan seterusnya ya kira-kira sendiri ya. Di masyarakat awam itu kalau antum baca surah selain juz amma ya kira-kira misalkan juz 1, juz 2 paling 1 halaman bagi 2. Jadi kalau antum baca surah baca surah selain juz amma ya. Bahkan juz amma pun kalau di masyarakat kalau misalkan panjang bagi 2 gitu, antum bagi 2. Saya rekomendasikan untuk dibagi 2 supaya sholat itu nyaman, enggak menjadi beban. Tapi kalau antum para santri ya beda lah, antum nggak tua-tua amat toh antum. Jadi antum masih muda, bukan orang-orang tua yang sudah kalau berjalan tuh susah, bukan kayak gitu. Antum bukan orang dhaif juga. Jadi tapi tetap standar, walaupun gitu juga standar. Saya membaca di depan antum itu rata-rata itu setiap rakaat 1 halaman seringnya. 1 halaman, kemudian rakaat kedua 1 halaman. Ini untuk santri saya pikir cukup. Ya kadang-kadang saya agak panjang 2 halaman, kemudian tambah 1 halaman sehingga 3 halaman kadang-kadang. Tapi kalau surat subuh Jumat memang agak panjang karena kita membaca surah As-Sajdah. As-Sajdah itu 3 halaman sendiri, kemudian Al-Insan 2 halaman. Jadi udah 5 halaman, artinya sudah 1/4 juz. Antum kalau sholat sholat subuh bersama saya di sini, sholat subuh hari Jumat rata-rata selalu membacanya adalah 5 halaman atau 1/4 juz. Hal itu karena surah As-Sajdah itu 3 halaman, surah Al-Insan 2 halaman. Nah itu. Kita melakukan itu karena melaksanakan sunnahnya Nabi ya. Kalau di masyarakat umum ini walaupun sunnah Nabi, untuk melihat dulu di belakangnya kira-kira kuat apa tidak. Kalau nggak kuat ya nggak usah, kira-kira biasa apa tidak biasa. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram tuh biasa. Jadi kalau orang umroh nanti nggak usah heran, oh kok panjang ya hari Jumat sholat subuhnya. Iya panjang memang kayak gitu, yang panjang. Tapi tidak ada yang mengeluh, mereka datang ke sana memang untuk ibadah, gitu kan. Jadi kalau kita masyarakat ya kira-kira kuat apa tidak, gitu. Seterusnya ya. Jadi gitu, antum pulang nanti kalau membaca surah paling 1 halaman dibagi 2, kan? Dibagi 2. Misalkan ayat 102 surah surah Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatin. Nanti kemudian walau annahum itu kemudian setelah itu turun Allahu Akbar, kemudian setelah itu baca ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Itu paling tinggal 5 baris ya kan. 1 halaman itu ada 15 baris. Nanti kalau rakaat pertama 10 baris, rakaat kedua tinggal 5 baris. Kayak gitu kira-kira seperti itu.
Itu masyarakat umum, saya kira itu cukup ya. Saya kira itu cukup. Kalau itu masih diprotes juga, itu berarti sebenarnya antum nggak salah sebenarnya. Udah cukup pendek tapi masih diprotes juga. Kalau misalkan kita membaca surah Al-Ikhlas, kemudian yang pertama surat Al-Kautsar, ayat pertama, rakaat pertama udah Al-Kautsar saja, tiga ayat ya berarti kan. Kemudian rakaat kedua itu Qul huwallah 4 ayat. Masih saja ada yang protes, ini kelamaan ini. Nah, itu sebenarnya yang salah bukan antum yang salah. Dianya yang nggak pernah ngaji, nggak tahu Al-Kautsar itu sudah paling pendek, nggak ada pendek lagi gitu. Nggak ada yang pendek lagi. Bukan kita yang salah, tapi memang dianya yang mungkin nggak paham gitu. Atau memang ya ada masalah di dalam hatinya mungkin. Tapi harus tetap didengarkan, kita harus minta maaf dan seterusnya. Jadi itu ya, kembali kepada tentang fadilah tadi surah Al-Ikhlas. Mencintai surah Al-Ikhlas adalah menyebabkan masuk surga. Kemudian dia di hadis ini juga ada faidah, ada faidah bahwasanya surah tuh nggak urut nggak apa-apa. Jadi kalau membaca dalam imam itu membaca nggak urut nggak apa-apa. Misalkan gini, apakah rakaat pertama misalkan Qul huwallah, yang kedua apakah harus Al-Falaq gitu loh. Enggak harus ya, enggak harus. Misalkan pertama Qul huwallah, yang kedua kemudian rakaat kedua Al-Kautsar, ya enggak apa-apa. Walaupun enggak urut itu sebenarnya kan? Enggak urut. Yang penting jangan sampai Qul huwallahu ahad kemudian inna sya'naka wal abtar. Nah, itu enggak urutnya enggak betul. Maksudnya enggak urut surah ya, bukan enggak urut ayat ya. Kalau Malik Yaumiddin ya mesti harus terusnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau setelah walam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim ya, atau rukuk dulu, kemudian nanti rakaat kedua itu mau baca surah Al-Kautsar juga enggak apa-apa. Nah, gitu. Enggak mesti harus urut ya. Ya kan seperti sholat subuh, yaitu hari Jumat itu kan As-Sajdah juz 21, kemudian rakaat kedua Al-Insan juz 29. Ini juznya melewati banyak sekali. Jadi enggak urut kan gitu. Ya, saya kira itu dengan seperti ini maka surah Al-Ikhlas ini penting untuk selalu kita baca ya. Penting kita baca. Yang lebih penting lagi adalah isinya, kita berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat-kuatnya, dengan kita bawa keimanan sampai akhir hayat hidup kita. Saya kira itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.